Perkenalkan, nama saya Michelle Putri. Nama saya Hairunisa. Jadi di sini kami akan melakukan tugas video wawancara bersama Pak Lurah di daerah Timur dan juga para pedagang dan warga. Ikutin kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Jadi perkenalkan kami dari siswa SMP Negeri 1 Balikpapan, khususnya di jurusan biologi pertambangan. Biologi pertambangan. Iya, tujuan kami di sini ingin mewawancarai Bapak tentang kondisi konektivitas di wilayah Manggar ini, Pak. Gitu. Dan sebelum itu perkenalkan dulu kami dari kelas 10 biologi pertambangan 1 dan 2. Saya sendiri Aprilia Rizky. Saya Michelle Putri. Saya Hairunisa. Zaki Alfansyah. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, silakan. Sebelum itu, kami juga ingin mengetahui dulu Pak namanya siapa. Oh, saya Munir Ahmad. Munir Ahmad, Lurah Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Ya, Bapak, kami ingin bertanya Pak. Pertama, bagaimana karakteristik wilayah ini dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan Pak? Kalau Manggar ini luas wilayahnya sekitar kurang lebih 35.000 hektar, 35.000 kilometer persegi. Lalu terdiri dari daratan, pesisir, dan lautan. Gitu. Banyak di sini adalah perusahaan internasional maupun internasional. Juga sebagian besar nelayan daerah pesisir dan di daratan itu berkebun, bertani serta berladang dan beternak. Gitu. Selanjutnya, apa sektor unggulan di wilayah ini dan mengapa sektor tersebut berkembang Pak? Ya, jadi Manggar ini dari dulu yang berkembang adalah sektor jasa, industri, dan perdagangan. Itu udah cukup lama ya, banyak usaha-usaha di sini, manufaktur itu, perbaikan alat berat juga, lalu juga industri, lalu juga jasa, itu banyak di sini, termasuk wisata. Tapi tidak banyak lagi karena memang dulu kan Balikpapan itu kota tambang ya, kota minyak Balikpapan. Jadi banyak dulu orang-orang bule, pekerja asing itu di Manggar banyak, di daerah Patakan. Nah, seiring waktu mereka habisan sudah gitu. Di sektor wisata agak kurang. Gitu. Yang menonjol adalah jasa, industri, dan perdagangan. Gitu. Pak, selanjutnya, Ya. bagaimana wilayah ini tuh mendukung wilayah di sekitarnya? Ya, jadi Manggar ini adalah suatu tempat berkembang ya, wilayah yang berkembang. Banyak perusahaan yang mana itu orang luar datang kemari ingin bekerja di wilayah Manggar. Karena banyak perusahaan di sini. Nah, selain itu Manggar ini ada jalan tol. Jalan tol ini pertama kali ada di Pulau Kalimantan, itu adanya di Kelurahan Manggar. Seluruh Pulau Kalimantan pertama kali jalan tol ada di Kelurahan Manggar. Jalan tol ini menghubungkan antara Manggar, wilayah kita ini, dengan Kilo 13 Utara. Nah, itu udah terhubung ya. Kedepannya nanti dari jalan tol ini terhubung ke IKN. Nah, ini lagi pengembangan juga. Nah, sehingga akan lebih pesat perkembangannya gitu. Jadi pastinya menjadi sentral daripada industri, perdagangan, dan jasa gitu. Berarti sangat mendukung untuk wilayah-wilayahnya, Pak. Sangat. Terus selanjutnya, wilayah ini tuh paling banyak berinteraksi dengan daerah mana saja nih, Pak? Dalam bentuk apa? Misalnya perdagangan atau tenaga kerja. Ya pastinya karena sini banyak perusahaan, daerah lain itu adalah tempat tinggal pekerja. Baik yang di Manggar maupun daerah sekitar, termasuk Sepinggan, termasuk Manggar Baru, Lamaru, dan Tritip. Nah, mereka banyak bekerja di Manggar gitu. Nah, lalu satu-satunya jalan menuju daerah lain itu melewati Manggar. Itu jalan Lawarman ya. Jadi kalau mau ke Lamaru, Manggar Baru, Tritip, itu pasti melewati Manggar dulu. Begitu juga sebaliknya mau ke selatan, mau ke kota, melewati Manggar. Nah, jadi Manggar juga sebagai daerah perlintasan gitu.
Selanjutnya Pak, apa saja program pemerintah yang sedang berjalan saat ini untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat? Program pemerintah pasti banyak ya di sektor beberapa sektor, terutama yang digalakkan adalah pendidikan, kesehatan, dan juga dari sisi perdagangan melalui dinas tenaga kerja, melalui dinas koperasi, UMKM dan industri. Nah, termasuk UMKM, pengembangan UMKM. Manggar ini UMKM-nya dikembangkan, termasuk juga dari sisi sektor peternakan, perikanan. Manggar ini juga kan pesisir ya, banyak nelayan. Lalu di atas sana itu ada perkebunan dan juga ada peternakan babi. Di Manggar juga ada, gitu. Nah itu dibina oleh dinas terkait pastinya. Gitu. Sisi kesehatan, puskesmas, DKK itu pasti support juga semuanya itu. Pengembangan sekolah juga. Gitu. Baik Pak, apa kendala utama dalam pengembangan wilayah ini, misal dari transportasi, ekonomi, atau lingkungan? Ya, kendala sih nggak ada yang spesifik ya, nggak ada yang signifikan atau nggak ada yang terlalu karena kan kita semua ingin maju ya. Dengan ada keinginan maju itu pasti kita melepaskan atau tidak mengedepankan ego. Pastinya kita bersama-sama bergotong royong ingin mengembangkan lingkungan, masyarakat, SDM, dan juga perekonomian kesejahteraan. Kendala-kendala itu pasti ada dalam hal perbedaan pemikiran, dalam hal perbedaan organisasi gitu. Lalu juga mungkin dalam hal ekonomi juga bisa, tapi tidak terlalu Manggar ini secara umum kondusif. Jadi kendala-kendala itu nggak terlalu menjadi penghalang. Alhamdulillah 2 tahun terakhir Manggar ini menuju daerah yang modern, daerah maju ya. Jadi alhamdulillah semua orang itu bagaimana bersama-sama bersatu padu bersinergi untuk memajukan Manggar. Gitu. Ya. Bagaimana perkembangan di wilayah ini dalam 5 sampai 10 tahun terakhir dan apa faktor penyebabnya? Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangannya, pasti kita ingin maju ya. Ingin daerah ini maju ke depannya, ingin menjadi tempat yang sejahtera, tempat yang nyaman dihuni pastinya kan. Lalu juga ingin ke depannya apa yang sarana prasarana pendukung itu juga ada di Manggar itu. Kita punya Stadion Batakan, itu stadion internasional. Gitu. Jadi ke depannya di Manggar juga ada embarkasi haji. Jadi saat ini melayani penerbangan haji. Jadi semua itu di asrama haji itu di sini di Manggar adanya. Dari beberapa daerah, kabupaten kota ke Manggar ya. Gitu. Jadi kedepannya pastinya sarana prasarana pendukung baik jalan, lingkungan, lampu jalan, parit, drainase itu semua harus diperbaiki memang. Itu harus ada pemeliharaan, harus ada pengembangan untuk kedepannya menopang daripada kepadatan penduduk. Jadi di mana ada banyak perusahaan pasti akan pendatang pasti banyak. Nah, dengan banyaknya pendatang itu, pastinya daerah itu kan memerlukan pemeliharaan baik parit sarana pendukung itu ya, parit, pembuangan air itu kan, karena banyak penduduk tadi. Nah itu harus juga diperhatikan. Jalan lampu jalan, itu diperhatikan semua. Termasuk juga kemudahan dalam hal bertransportasi itu juga diperhatikan. Lalu kemudahan komunikasi itu juga perlu diperhatikan. Jadi itu ke depan seperti itu. Yang mudah-mudahan apa yang diinginkan ya, nyaman, tenang, sejahtera itu tercapai. Gitu. Lapangan pekerjaan juga ada bagi lulusan yang baru-baru, mudah-mudahan bisa terakomodir. Itu harapan kita. Apa rencana atau harapan ke depan untuk meningkatkan potensi di wilayah ini? Menghilangkan atau Apa rencana atau harapan ke depan untuk meningkatkan potensi. Pastinya harapan kita bersatu padu, bersinergi ya. Lalu kita menghilangkan perbedaan-perbedaan. Kalau suatu kota mau maju, dia harus menghilangkan egonya, menghilangkan perbedaan-perbedaan, jangan memunculkan egoan itu, ego sentral itu nggak usah, kesukuan itu nggak usah dimunculkan. Semua sinergi aja, bergandengan tangan, bersatu padu kita sama-sama memajukan. Gitu.
jadi menghilangkan perbedaan. Beda pendapat itu hal yang biasa, tapi jangan sampai itu menghambat kemajuan, menghambat daripada apa yang kita inginkan bersama gitu. Nah jadi kita harus bersatu, harus juga damai, karena suatu persatuan itu wajib. Untuk mencapai tujuan itu wajib ada persatuan dan kesatuan. Jadi harapannya kita ingin menciptakan masyarakat yang pertama aman, damai, sejahtera, religius dalam artian beribadah juga nyaman, gitu. Dan juga kedepannya pendidikan yang baik serta kesehatan yang prima. Itu harapan kita bersama. Iya. Terima kasih Ya. atas jawaban itu sangat keren sekali. Saya juga sangat bangga. Makasih, Pak. Perkenalkan, saya Hairunisa, saya siswa SMK 1 Balikpapan. Saya izin untuk mewawancarai Ibu apabila Ibu berkenan. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ani. Oke, Ibu Ani, saya langsung aja ke pertanyaannya, Bu. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu tinggal di wilayah sini dan bagaimana perubahan yang Ibu rasakan? Saya sudah tinggal di sini hampir 12 tahun. Perubahan yang saya rasakan adalah dari pemukiman yang tidak terlalu banyak sampai banyaknya pemukiman, jadi orang warga tambah banyak. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan di daerah sini dari segi kenyamanannya? Untuk kenyamanannya sangat nyaman ya, karena kanan kiri masih ada pepohonan. Jadi sangat enak untuk berhirup udara segar. Lalu dari segi keamanan dan kebersihan? Keamanannya juga warga di sini kadang menyiapkan untuk siskamling. Terus apa tadi satunya? Kebersihan. Untuk kebersihannya juga warga dihimbau untuk melakukan kebersihan di sekitar rumah, paret-paret yang ada di sekitar rumah setiap hari Minggu, dan terkadang melakukan gotong royong bersama. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh perkembangan wilayah, jalan, toko atau teknologi terhadap kehidupan Ibu? Oh, sangat berpengaruh ya untuk jalanan, karena kita selalu karena pejalan kaki di sekitar sini ada sekolah SD. Itu sangat pengaruh banget untuk jalanan ya, memudahkan anak sekolah untuk berjalan kaki dan bersepeda. Terus untuk segi tokonya juga setiap gang sekarang ada toko kaki lima. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membeli kebutuhan. Terus untuk segi teknologinya, karena teknologi ini semakin berkembang, nah itu sangat berpengaruh untuk kami. Ya, untuk kenyamanan, untuk kemudahan anak-anak dalam belajar juga, dalam bekerja juga, ya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama. Ya. Oke, baik Ibu, perkenalkan saya Michelle Putri, saya murid dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Erna. Oke, jadi di sini saya izin mewawancara Ibu untuk keperluan tugas video dari sekolah. Apakah Ibu berkenan? Ya, berkenan. Oke, kita langsung mulai aja untuk pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Ibu tinggal di wilayah ini dan bagaimana perubahan yang Ibu rasakan? Saya tinggal di wilayah ini, tepatnya di perumahan ini. Saya tinggal sudah kurang lebih 3 tahun. Dan yang saya rasakan selama tinggal di sini, lingkungannya bagus, rapi, tertata, terus tenang di sini, lingkungannya juga aman. Oke. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kondisi lingkungan ini dari segi kenyamanan, keamanan, juga kebersihan Ibu? Ya, dari lingkungan sini dari segi kenyamanan sangat-sangat nyaman di sini ya, karena lingkungannya jauh dari keramaian atau polusi dari jalan raya. Terus dari segi keamanan di sini, selama saya tinggal sini ya sangat-sangat aman, belum pernah terjadi hal yang gimana gitu. Terus dari segi lingkungan di sini bersih, lingkungannya baik. Dari segi udara di sini betul-betul bersih karena jauh dari jalan raya. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya,
apa masalah utama yang sering dihadapi oleh warga, baik dari akses jalan maupun harga barang juga lingkungannya, Bu? Kalau dari akses jalan, minusnya memang di sini karena perumahan, tepatnya agak jauh dari jalan raya, kurang lebih 2 km. Jadi aksesnya kita lumayan jauh untuk mencapai di jalan utama. Dari segi apa tadi? Dari segi harga barang juga lingkungan. Oh, iya. Dari segi harga barangnya di sini termaksud standar ya, karena harga barang di warung sini atau toko terdekat sini kurang lebih sama dengan harga pasar. Untuk lingkungan di sini bagus ya, nyaman, tentram, jauh dari keributan, suasananya juga tenang, jauh baik. Oke, lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh perkembangan wilayah dari jalan, toko, juga teknologi terhadap kehidupan Ibu? Pengaruh dari jalan ya, kendalanya kita di aksesnya aja ya. Kalau kita melakukan aktivitas seperti antar anak sekolah, itu lumayan kita menempuh ke jalan utama, jadi harus menggunakan ojek. Dan kendalanya itu kalau saat hujan kadang ojek itu susah. Untuk lingkungan nggak ada kendala sih di sini, lingkungannya bagus, tenang, bersih, itu aja. Dan juga kalau untuk tokonya nih, Bu? Kalau untuk toko di sini sangat banyak sih toko, baik toko, ruko, warung, banyak, sangat-sangat tidak ada kendala, sangat-sangat mudah. Oke. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai. Jawaban Ibu sangat informatif, dan juga di sini saya bisa menyimpulkan bahwa lingkungan sini tuh sangat bagus, juga warga-warganya yang ramah-ramah gitu ya, Bu. Iya, betul. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bu, sebelumnya saya Michelle Putri dari siswa SMK Negeri 1 Balikpapan. Dengan Ibu siapa? Saya Wati. Nah, Ibu Wati. Nah, saya boleh izin bertanya-tanya tidak, Ibu? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha di wilayah ini, dan kalau boleh tahu perkembangannya gimana? Ya lumayan sih. Ya gimana ya? Nggak terlalu ramai juga sih, nggak seperti tahun-tahun yang lalu di sini. Jadi Ibu udah berapa lama nih? Udah mungkin ada seminggu kali ini. Oke. Terus selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi wilayah ini itu memengaruhi usaha Ibu? Ya sih, mempengaruhi juga sih. Mengaruhi. Kalau boleh tahu mengaruhinya ini karena apa, Bu? Ya karena ya sepi gini. Jadi Gitu. kurangnya pelanggan dan beberapa orang untuk membeli dagangan Ibu ya? Iya. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu bagaimana perkembangan wilayah ini di dalam akhir-akhir ini? Apakah jadinya lebih pesat atau seperti gimana Ibu? Ya sekarang ini sepi, nggak kayak tahun-tahun yang lalu itu ramai di sini. Jadi daerah sini tuh akhirnya mengalami penurunan gitu ya, Bu? Iya. Sepi. Iya, sepi. Oke, Bu, itu saja pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Nisa, saya siswi dari SMK Negeri 1 Balikpapan, dan Ibu namanya siapa? Sakina. Ibu Sakina. Saya langsung aja ke pertanyaannya ya, Bu. Aku jadi kemana gini? Ya. Nah, yang pertama,
Yang pertama, sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha di wilayah seni dan bagaimana perkembangannya? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena saya di sini tuh hanya karyawan. Oh iya ya. Dan menurut Ibu perkembangannya di sini gimana selama Ibu menjadi karyawan di sini? Ya alhamdulillah ya lumayan. Pendapatan lumayan. Lalu bagaimana kondisi wilayah di daerah sini memengaruhi usaha Ibu? Nggak ada sih. Nggak ada. Lalu menurut Ibu bagaimana perkembangan usaha ini di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir? Perkembangan usaha wilayah. Perkembangannya Apakah berkembang atau perkembangannya ya agak ramai, nggak kayak seperti biasanya. apalagi di hari-hari tertentu Ya, itu ya Bu? ya. Ya. Kayak misalnya kan misalnya kayak cuaca panas begini, Ya. pasti lagi rame-ramenya. Terima kasih Ibu. Nah, itu tadi hasil video wawancara kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semua orang dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.